Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sitinulajija dengan NIM 2411058. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana service strategi yang saya susun jika saya berperan sebagai seorang programmer dan membangun sebuah learning management system atau LMS untuk perguruan tinggi. Pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin. Latar belakangnya, saat ini perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi untuk beralih ke pembelajaran digital. Proses pembelajaran tidak lagi harus selalu dilakukan secara tatap muka, melainkan bisa dilakukan secara daring atau hybrid. Disinilah LMS berperan penting sebagai media pembelajaran. Namun, membangun LMS tidak cukup hanya dari sisi teknis, tapi juga membutuhkan strategi layanan agar sistem benar-benar bisa digunakan dan berjalan dengan baik. Pengertian service strategi merupakan tahap perencanaan layanan yang berfokus pada bagaimana sebuah sistem dapat memberikan nilai bagi penggunanya. Dalam konteks LMS perguruan tinggi, service strategi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki kualitas layanan yang baik, serta mampu digunakan dalam jangka panjang secara efektif dan efisien. Lalu, tujuan penerapan service strategi LMS. 1. Menjamin LMS sesuai kebutuhan perguruan tinggi. 2. Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. 3. Menjaga kestabilan dan keamanan sistem. Dan yang terakhir, mendukung transformasi digital kampus. Lalu, nilai layanan LMS. Nilai utama LMS yang dibangun yaitu akses pembelajaran fleksibel, efisiensi proses akademik, dokumentasi pembelajaran terpusat, dan mendukung pembelajaran daring dan hybrid. Lalu, identifikasi pengguna LMS. Dalam service strategi, pengguna menjadi fokus utama. LMS perguruan tinggi memiliki 3 pengguna utama, yaitu dosen, mahasiswa, admin akademik. Masing-masing pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga sistem harus mampu mengakomodasi semuanya. Lalu, kebutuhan dosen. Bagi dosen, LMS digunakan untuk mengelola proses pembelajaran. Fitur penting yang dibutuhkan antara lain: 1. Upload materi dan video. 2. Membuat tugas dan kuis. 3. Penilaian otomatis. Dan 4. Monitoring kehadiran dan progres mahasiswa. Dengan LMS, dosen dapat mengajar dengan lebih efisien dan terstruktur. Lalu, kebutuhan mahasiswa. Sementara itu, bagi mahasiswa, LMS pusat aktivitas belajar. Mahasiswa membutuhkan 1. Akses materi kuliah. 2. Pengumpulan tugas online. 3. Forum diskusi. Dan 4. Melihat nilai dan feedback dari dosen. LMS membantu mahasiswa belajar secara mandiri dan fleksibel. Strategi model layanan. 1. Model layanan LMS berbasis web dan mobile friendly, menggunakan cloud server, sistem software as a service atau SAS. Yang kedua, keuntungan: mudah diakses, mudah dikembangkan, efisien, dan secara biaya. Lalu, strategi kendala sistem. Kendala sistem menjadi faktor utama dalam keberhasilan LMS. Strategi yang diterapkan meliputi penggunaan server yang dengan tingkat ketersediaan tinggi, seperti backup data otomatis serta load balancing untuk menangani lonjakan penggunaan. Dengan strategi ini, LMS tetap stabil dan dapat diakses meskipun digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Lalu, strategi keamanan layanan. Keamanan layanan merupakan aspek krusial dalam pengembangan LMS. Sistem harus dilengkapi dengan enkripsi data, pengaturan hak akses berbasis peran, serta pelindungan dari serangan cyber. Strategi keamanan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data akademik dosen dan mahasiswa. Lalu, pengembangan berkelanjutan. LMS tidak boleh berhenti di versi awal. Sistem harus terus berkembang berdasarkan feedback dosen dan mahasiswa, perkembangan teknologi, kebutuhan kampus. Pendekatan ini sesuai dengan konsep continuous improvement dalam manajemen layanan seperti pada ITLL. Kesimpulannya, service strategi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan LMS perguruan tinggi. Dengan strategi layanan yang tepat, LMS dapat memberikan nilai nyata bagi pengguna, menjaga kualitas dan keamanan sistem, serta mendukung pembelajaran digital secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami service strategi layanan LMS.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.